Halo teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi bersama kami di Jiro Family. Ini adalah lanjutan dari film The Yin Yang Master. Tanpa berlama-lama, yuk langsung ke cerita. Setelah Qingming sampai di markasnya, Qingming bergegas mengobati Baini karena dia terluka parah. Setelah siuman, Baini malah menusuk Qingming. Careful with those wounds. I promise. I'll help you find the truth. Namun Baini tidak percaya. Akhirnya, Qingming menceritakan dengan detail kejadian kematian kakak seperguruannya, Qimu. Pada malam itu, Qingminglah yang bertugas di ruangan pagoda. Namun Qimu mendatanginya dan sempat mengajarkan mantra untuk melindungi diri dari gangguan Xiangliu. Dan juga dia menyuruh, reverse the incantation and destroy yourself, so Xiangliu doesn't possess you. Setelah itu, Qimu menyuruh Qingming untuk beristirahat, dan Qimulah yang akan berjaga. Di malam kejadian, karena Qingming mendengar suara monster yang ganas dari arah ruangan pagoda, dia bergegas ke sana. Sesampainya di sana, dia sudah mendapati saudara-saudara seperguruannya mati, dan pagoda pelindung telah meleleh, namun Batulin masih di tempatnya. Kemudian, dia melihat gadis salju yang seharusnya berada di ruang segel. Brother! Qingming, get out! Kemudian, gadis salju menyerang Qingming. Dia hanya bisa bertahan. Setelah itu, gadis salju hilang dan yang tersisa hanya tangan kanan Qimu. Semenjak saat itu, Qingming terus mencari informasi tentang gadis salju itu karena dia ingin balas dendam. Mendengar penjelasan Qingming, Baini tetap tidak percaya. Kini, Baini pun menyalahkan Qingming, serta hilangnya Batulin pasti ada kaitannya dengan Qingming. But there's nobody else besides you who could send demons straight into the ward. Sedangkan di luar, Yuan Boya yang sok tahu dan tolol tiba-tiba membuka segel yang mengurung monster Caplai. Kegaduhan pun terjadi. Kemudian, Qingming dengan terpaksa menusuk roh pelindungnya itu dengan pedang tusam, karena setelah ditusuk, monster Caplai menjadi abu. Lalu datang Baini mengambil Batulin. What do you have to say now? Qingming tak bisa berkata apa-apa. Kemudian Baini bergegas pergi. But when I return, I'm going to destroy this place. Xin berpindah ke markas si gadis salju. Dia dan anak buahnya ternyata tahu bahwa Baini hendak pergi ke biru Yin Yang dengan luka yang parah membawa Batulin. The chief has left Qingming's garden with her injuries unhealed. I cast a spell to keep her from going back. Karena mereka sangat menginginkan Batulin. The scale stone must not be returned to the bureau. Lalu tiba-tiba Baini berada di dalam hutan, bukan di biru Yin Yang. Beruntungnya, si Chan dan para muridnya datang. Chief, we came as soon as we got your location. Tak lama setelah itu, gadis salju datang dan menyerang mereka. Seketika, hutan yang sebelumnya hijau berubah menjadi hutan salju. Watch out! Hampir semua orang membeku. Kemudian gadis salju menyerang dan membunuh mereka semua, termasuk si Chan. Behind you! Karena terluka parah, Baini pun dengan gampang dilumpuhkan. Lalu Qingming datang membantu. Qingming sangat dendam dengan gadis salju ini. If you want me, come and get me. Baini pun sangat menyesal tidak mempercayai Qingming. Karena saking dendamnya Qingming dengan gadis salju,
dia pun meninggalkan Baini pergi bertarung melawan gadis salju. I won't be long. Lokasi bertarung Qingming dan gadis salju lumayan jauh dari lokasi Baini. Si gadis salju terus-menerus menyuruh Qingming untuk menyerah dan mengabdi pada masternya. It doesn't matter who your master is. Today, you will finally pay your debt. Siapakah master si gadis salju? Pertarungan sengit antara Qingming dan gadis salju pun terjadi. Namun, si gadis salju tak kuasa menandingi kehebatan Qingming dengan pedang tusan. Si gadis salju pun kalah dan mati. Sedangkan Baini diserang oleh master si gadis salju. Ternyata master si gadis salju adalah Chimu. Setelah mengambil batu lin dari tangan Baini dan membuatnya pingsan, Chimu menggunakan kekuatan batu lin agar menjadi iblis sepenuhnya. Chimu sangat terobsesi dan kagum akan kekuatan iblis, karena saat kecil dia pernah melihat kekuatan iblis Qingming. Chimu yang tamak sangat ingin menjadi iblis terkuat agar dia bisa menguasai dunia manusia dan monster. Di malam itu, saat Qingming digantikan oleh Chimu dan disuruh istirahat, ternyata Chimu membuka segel gadis salju. I, the Snow Queen, hereby vow that I shall serve Master Tsimu forever. Setelah itu, Chimu dan gadis salju membantai semua penjaga pagoda, dan Chimu membuka mantra pagoda agar dia bisa mengambil batu lin. Namun, gadis salju sudah memperingati Chimu karena tubuh manusia tidak bisa mengendalikan kekuatan batu lin. Namun, Chimu tidak percaya. Master, let it go. Let it go. Or it'll kill you. Dengan terpaksa, gadis salju memotong tangan kanan Chimu. Setelah itu, batu lin melayang dan kembali ke tempatnya. Tepat setelah itu, Qingming datang. Ternyata, yang dilempar gadis salju ke arah Qingming bukanlah tubuh Chimu, melainkan tubuh penjaga yang sudah mati. Inilah yang terjadi sebenarnya. Setelah Chimu bersatu dengan batu lin dan menjadi iblis seutuhnya, dia pergi ke dunia monster. Lalu dia menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi semua monster yang ada di dunia monster agar patuh pada Chimu. Seketika langit menjadi hitam. Karena melihat langit menjadi hitam, anak buah Qingming bersiap untuk melindungi dunia manusia. Cover your nose and mouth with a sigil to protect you from mutating. Setelah itu, mereka bergegas pergi ke jembatan roh yang menghubungkan dunia manusia dan monster. Mereka pun mulai membuat barisan pertahanan yang dibantu Yuan Boya, Shenlei, dan monster merah. Sedangkan Qingming pergi ke dunia monster untuk bertarung dengan Chimu. Pertarungan pun terjadi antara Chimu dengan Qingming. Namun, Qingming tak mampu mengimbangi Chimu karena Chimu sangatlah kuat. Anak buah Qingming pun tak kuasa melawan ribuan monster yang menyerang. Namun mereka tidak menyerah untuk tidak membiarkan para monster melewati jembatan dan masuk ke dunia manusia. Tiba-tiba, para monster mundur karena Chimu datang membawa Qingming. Setelah Qingming dilempar, Yuan Boya dan yang lainnya tidak mau menyerah dan terus bertarung, walau mereka kalah jumlah.
Padahal Qingming sudah berpesan pada semua anak buahnya, jika dirinya mati, semua anak buahnya bebas pergi. Namun, kesedihan mereka membuat mereka menjadi pemberani dan tidak takut mati. Hanya saja, perlawanan mereka tak berlangsung lama karena mereka sangat kalah jumlah. Saat mereka terdesak, tiba-tiba ternyata Qingming kembali hidup dengan wujud yang berbeda, yaitu dia sudah menjadi iblis sepenuhnya. Ternyata di saat Qingming sekarat, dia dicari lagi oleh Xiang Liu, menawarkan agar mau bergabung dengannya dan menjadi bawahannya. Maka Qingming akan bisa mengalahkan Qimu dan menyelamatkan manusia. Walau Qingming didesak, namun dia tetap tidak mau dan mulai melafal mantra terbalik. Return to the unity. Purity from within and without. Lalu Xiang Liu berkata, "Kau sungguh membalikkan mantra pelindung?" Semakin lama Xiang Liu merasa kesakitan. "Kau akan menghancurkan dirimu sendiri." Both my body and soul will be destroyed. Ini adalah mantra bunuh diri sekaligus mantra menghancurkan roh Xiang Liu. Karena Qingming adalah keturunan Xiang Liu. Qingming pun tak berhenti dan terus membaca mantra itu, sehingga membuat Xiang Liu merasa panas dan terbakar. "Wah! Apa yang sebenarnya kau inginkan?" Lalu Qingming menjawab dengan tegas, "Jika kau ingin aku membebaskanmu, kau harus mematiku dan memanggilku Master." Xiang Liu menjawab sambil kesakitan, "Itu tidak mungkin! Hentikan!" Dengan tegas, Qingming mendesak, "Kau mau patuh atau tidak? Jawab!" Lalu Xiang Liu mengatakan konsekuensinya. "Qingming, jika aku menjadi roh pelindungmu, kau akan mewarisi semua karma burukku, dan kau akan menjadi iblis sepenuhnya." Mendengar semua perkataan Xiang Liu, Qingming tak punya pilihan lain. "Aku bertanya sekali lagi, kau mau patuh atau tidak?" I swear on my name, Xin Lu, that I shall become Qingming's spirit guardian from this day forward. We will live and die as one, and never betray each other. Kemudian Xiang Liu dan Qingming menyatu. Kini, setelah Qingming bergabung dengan Xiang Liu, dia menjadi sangat kuat. Qimu pun tak bisa menandingi Qingming, hingga akhirnya Qingming dengan gampangnya mengalahkan Qimu. Akhirnya Qimu pun mati, dan Batu Lin dihancurkan oleh Qingming. Film diakhiri, Qingming kini hidup di dunia monster sebagai kaisar. Dan memutuskan hubungan dengan manusia dan semua roh penjaganya. Sedangkan kota sekarang sudah damai. Entah kabar burung dari mana, pemerintah menganggap Yuan Boya sebagai pahlawan. Oke teman-teman, film The Yin Yang Master sudah selesai. Jika ada salah atau kurang silahkan komen di bawah. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook page kami. Linknya ada di deskripsi. Sekian video kami, ciao!